Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah Santa Fe, Hyundai menghadirkan lagi satu mobil baru di Indonesia di penghujung tahun 2024 ini. Ini dia mobilnya Hyundai Tucson. Dia merupakan adik dari Santa Fe yang juga diluncurkan beberapa waktu lalu. Jadi bisa dikatakan Tucson ini sebenarnya comeback karena dulu sempat hadir di Indonesia tapi tidak dilanjutkan lagi dan kini kembali menyapa masyarakat Indonesia. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa fitur-fiturnya, kemudian mesin yang ditawarkan, dan soal kelegaan kabin dan lain-lainnya, ikuti terus video ini. Ya, jadi kami melakukan syuting video first impression ini sebelum peluncuran resminya, dan harga dari Tucson ini nantinya akan kami sertakan di kolom komentar atau di deskripsi. Jadi Tucson ini hadir dalam dua varian, yaitu mesin bensin biasa dan juga mesin hybrid. Yes, jadi sama dengan kakaknya ya, sama dengan Santa Fe. Jadi dia ada dua pilihan dan tampaknya memang Hyundai itu sekarang mulai multi pathway ya. Jadi nggak hanya berfokus di mobil listrik atau di mobil mesin bensin atau di segmen yang entry level, tapi kini mereka mulai bercabang gitu fokusnya. Sekarang juga mulai masuk ke segmen hybrid dan juga untuk listrik dia masih ada, kemudian entry level juga masih ada. Lantas, mengapa Tucson ini dihadirkan di Indonesia? Well, kami sudah berbincang beberapa waktu lalu dengan bosnya Hyundai, kurang lebih. Jadi, ia mengatakan bahwa Tucson ini sebenarnya adalah SUV yang cukup populer, bukan cukup populer. Malah dia adalah SUV Hyundai yang sangat laku secara worldwide. Nah, maka dari itu mereka mencoba memasukkan mobil ini ke Indonesia, dan saat pertama kalinya mobil ini masih berstatus CBU, jadi bukan dirakit di Indonesia. Nah, yang bikin penasaran memang harganya. Nah, nanti harganya kita sertakan pokoknya. Kemudian dimensi, oke. Jika melihat di sosial media atau browsing gitu ya, Hyundai Tucson ini memang dia memiliki dimensi yang apa ya, mirip-mirip dengan Hyundai Creta gitu. Katanya kecil, kelihatannya compact, nyatanya tidak sama sekali. Jadi Tucson ini dia memiliki dimensi panjang sekitar 4.630 mm sampai 4.670 mm, dan untuk yang versi Indonesia dia hadir yang versi long wheelbase, bukan short wheelbase. Jadi 4,6 meter itu dia lebih panjang dibandingkan Mazda CX-5 generasi terbaru. Kemudian jika dibandingkan X-Trail itu cukup apple to apple. Jadi X-Trail itu juga memiliki panjang 4.600 something lah. Tapi memang dia sedikit lebih kompak dibandingkan Honda CR-V. Oh ya, untuk versi Indonesia dia juga hadir dalam versi 5-seater bukan 7-seater. Kemudian kita lihat untuk bagian desainnya terlebih dahulu. Dan untuk bagian desain depannya seperti ini memang sudah banyak yang tahu karena mobil ini bukan debut dunia, tapi dia dihadirkan di Indonesia dan sudah debut dunia beberapa waktu lalu. Kemudian soal desainnya keren sebenarnya, modern, sleek seperti ini, dan ini sebenarnya mirip dengan Hyundai Creta untuk masalah desain. Tapi di Tucson ini Hyundai menyebutkan bahasa desainnya adalah parametric dual hidden signature LED. Jadi dia itu ada beberapa LED yang diletakkan di bagian sini yang nyaru sebenarnya dengan bagian grillnya. Jadi kalau ini menyala, ini keren banget. LED bisa nyala, kemudian headlamp diletakkan di bagian sini. Secara overall ini desain yang tidak membosankan sama sekali, dan dia cenderung lebih keren dibandingkan Hyundai Creta. Dan memang untuk di mobil ini bagian bawah ini banyak aksen hitam ya, ditemukan hitam doff
di bagian sini. Kemudian bagian samping nanti kita akan lihat over fender itu semua berwarna hitam hingga ke bagian door claddingnya. Nah, yang paling istimewa adalah di balik kap mesinnya. Kita lihat. Buka. Wow, hybrid. Jadi sebenarnya kalau udah ada versi hybrid gini, dia bisa menantang salah satu rivalnya ya, Honda CR-V. Sama-sama SUV, sama-sama hybrid, sama-sama 5-seater. Oke, mesinnya sebenarnya dia memiliki jantung pacu yang sama dengan Hyundai Santa Fe. Mesin hybrid, ada motor listriknya, kemudian ada baterainya juga. Dan mesinnya ini dia memiliki kapasitas 1600 cc turbo dengan motor listrik yang menghasilkan perpaduan tenaga mencapai 235 horsepower serta torsi 367 Nm. Kemudian baterainya berkapasitas 1,49 kWh. Tapi nggak hanya mesin hybrid, mereka juga menawarkan salah satu varian mesin bensin biasa bukan hybrid, yaitu 2000 cc 4 silinder dengan tenaga mencapai 156 PS serta torsi 192 Nm. Ini pilihan yang menarik sebenarnya. Dan bagian sampingnya seperti ini, jadi dia desainnya itu menggabungkan antara SUV yang modern dan juga SUV yang bulky ya. Jadi bisa dilihat over fendernya itu berwarna hitam, side claddingnya berwarna hitam, belakang juga berwarna hitam. Tapi juga dia banyak sekali lekukan-lekukan di bagian bodinya nih. Nih lekukan, kemudian bagian lekukan lagi, keren tapi tetap maskulin gitu. Kemudian untuk velg, dia dibekali dengan velg berdiameter ring 19 yang dibalut dengan ban 235/55 ring 19. Depan belakang sama, tidak ada perbedaan besar velg. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Oh ya, bagian atas juga terdapat aksen ini nih, seperti roof rail. Tapi ini hanya aksen saja, bukan roof rail sungguhan. Oke, kita lihat bagian belakangnya yang tidak kalah menarik dengan bagian lainnya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini, dia punya desain yang sebenarnya cukup unik. Lampu yang menyambung dari bagian kiri ke bagian kanan, dia full LED. Kemudian ada wiper belakang yang tersembunyi di bagian sini. Keren. Emblem Hyundai-nya bukan ada di bagian bodi, tapi di sini nih, di kaca. Keren banget. Kemudian Tucson hybrid. Jadi ini varian yang hybrid. Kemudian nih lagi-lagi nih, di bagian bawahnya ditemukan lagi aksen berwarna hitam doff seperti ini. Dan lampu seinnya ini mirip dengan Santa Fe generasi terdahulu. Dia bukan letakkan di bagian sini, tapi di bagian bawah. Ini lampu seinnya. Kemudian kita lihat bagasinya langsung. Oh ya, ini ada kamera. Dia punya fitur kamera 360 derajat yang ada di belakang, di bagian kiri, bagian spion, dan juga di bagian depan. Sudah elektrik untuk mekanisme pembukaannya. Dan bagasinya ini cukup luas. Dan ini bagasinya untuk sebuah SUV sih ini sebenarnya sejujurnya besar loh ini. Dia kapasitas bagasinya mencapai 582 liter, belum termasuk ketika bangku baris keduanya dilipat. Lantainya memang sedikit tinggi ya, tapi nggak masalah karena Hyundai masih menyediakan ban serep di bagian sini nih, di bagian bawah. Memang temporer, tapi setidaknya itu lebih tenang gitu, ada ban serep dibandingkan hanya tire repair kit atau tidak ada ban serep sama sekali. Kemudian Hyundai juga menyediakan partisi nih di bagian sini nih. Jadi kalau Anda membawa barang dan ingin tidak terlihat dari luar, Anda bisa memasangnya. Oke, kita tutup lagi. Bagian lantai bagasinya. Di sini ada soket 12 volt. Kemudian ketika Anda ingin membawa barang yang besar, nah Anda tinggal menarik tuas yang di sini nih. Tuh, joknya akan langsung terlipat. Jadi praktikal banget. Wah. Dan ini ketika bangku baris kedua dilipat itu ruangan dihasilkan mencapai 1.900-an liter. Sangat luas untuk sebuah SUV sih. Memang dia tidak ada versi 7-seater. Tapi ya kalau mobil ini dipaksakan jadi 7-seater itu tampaknya akan tidak masuk akal ya. Ketika Anda berada harus duduk di bagian baris ketiga ya. Jadi lebih baik seperti ini saja. Dan ini dia ruang baris kedua dari Hyundai Tucson. Wah, ini sih lega sih belakangnya. Ini sudah saya sesuaikan posisi duduk saya. Tinggi saya 170 cm dan bisa dilihat ini duduk belakangnya sangat nyaman untuk orang dewasa. Ini legroom masih lega sekali. Kemudian headroom juga masih lapang. Dan coba kita lihat pengaturan ada apa aja nih. Untuk, nah ini bisa dilipat. Dan cukup rebah tuh, bisa rebah sekali seperti ini. Wah, enak banget belakangnya.
duduk di belakangnya. Kemudian ada armrest, ada 2 buah cup holder, jadi sangat rileks untuk duduk di bagian belakangnya ini. Kemudian untuk bahan jok dia dilengkapi dengan bahan kulit seperti ini yang cukup premium. Dan bagian tengah memang ya masih ada channel, tapi rasanya tidak cukup mengganggu ya, karena tidak terlalu besar gitu ukurannya seperti mobil-mobil rear wheel drive. Oh ya, berbicara masalah penggeraknya, dia menganut penggerak front wheel drive ya, atau penggerak roda depan. Nah, kemudian dia juga dilengkapi dengan atap panoramik yang besar ini ukurannya. Wow, luar biasa. Kemudian kelengkapan lainnya dia tidak ada seperti misalkan tirai di bagian sini, nggak ada. Kemudian di sini ada USB 2 buah, sudah Type C dua-duanya, nggak ada Type A lagi. Di bagian depan juga kayaknya udah nggak ada Type A. Dan ketika Anda menggunakan jasa pengemudi, nah di sini ada tombol nih. Jadi Anda bisa mengatur jok bagian depan nih dengan sangat fleksibel. Kemudian untuk bahan materialnya, nah emang bagian belakang ini masih menggunakan material keras, tapi ada jahitan-jahitan sini. Jahitannya palsu juga sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Secara overall ini bagian belakangnya yang penting kan duduknya enak, lega, relax, dan ya SUV sih harus seperti ini memang. Sekarang kita lihat bagian depannya. Dan ini dia ruang interior ketika di balik lingkar kemudi dari Hyundai Tucson. Dan wah, ini emang Hyundai tuh bikin interior nggak pernah salah ya desainnya. Futuristik, kemudian juga estetik, dan juga cantik gitu. Jadi bisa dilihat, hal yang pertama langsung terasa adalah ini curve display-nya ini. Mungkin ala-ala BMW ini ya. Ada curve display seperti ini, memang tidak terlalu curve sih, tapi nggak masalah. Yang menyambung antara bagian sistem entertainment dan juga instrumen clusternya. Kemudian juga tidak ada tuas transmisi di bagian sini, jadi tuas transmisi ada di bagian kanan sini. Ini sama seperti Santa Fe, kemudian Ioniq 5, Kona, sudah semuanya di bagian sini nih. Tuh, situ semuanya. Dan dashboardnya dia memiliki 2 tingkat seperti ini, dan di bagian sini dia juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan ya sebenarnya. Kemudian dashboard ini menggunakan material soft touch. Nah, bagian depan soft touch sih untuk bagian door trimnya. Hanya bagian belakang saja yang dia menggunakan material keras. Nggak masalah sebenarnya, karena sekarang mobil Eropa pun udah kayak gitu. Terus juga yang menarik di sini ada pengaturan AC, tombol pengaturan AC, dan ini yang saya suka dari Hyundai. Jadi mereka tidak meletakkan semua-muanya di bagian head unitnya, tapi masih menyisakan tombol fisik di bagian sini, dan peletakannya, tata letaknya ini nice, bener-bener rapi, keren. Meski memang untuk pengaturan AC dia bukan tombol fisik asli ya, dia touchscreen, tapi at least untuk ini nih home, map, search media, seek track, setup itu masih tombol fisik. Ini patut diapresiasi, karena sekarang banyak banget mobil modern yang semuanya itu diletakkan di head unitnya, sehingga kadang-kadang mendistract pengendara ketika berjalan harus ngatur-ngatur ini. Oke, sekarang kita lihat apa saja menu yang ada di head unitnya. Oke, kita lihat yang paling pertama adalah yang paling penting adalah hybrid. Nah, hybrid ini dia ada beberapa informasi seperti electric motor use, hybrid fuel economy, kemudian nih diagram dari hybridnya, mana yang menggerakkan mesin kah, electric motor kah, atau baterai sedang melakukan pengisian daya kah. Oke, kemudian kita lihat lagi ada font projection. Ya. Oh, nggak terlalu banyak ternyata ya. Dia dibikinnya lebih simple gitu dibanding Alisat. Tapi dia juga masih ada konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto yang secara wireless. Kemudian di sini juga masih ada tombol lagi nih. Ada tombol parking sensor, kemudian kamera 360. Nah, nih bisa dilihat. Kemudian dia ada hill descent control, auto hold, drive mode. Oke, drive mode ada 3 di mobil ini. Nggak terlalu banyak jika dibandingkan dengan model Hyundai lainnya. Ini ada Eco, Sport, dan juga My Drive. My Drive itu adalah individual ya, jadi bisa Anda atur sendiri semau Anda. Kemudian di sini ada tombol kosong. Kemudian konsol seperti ini ya, ada bagian floatingnya dan ada 2 tingkat seperti ini. Ini bagian sini ini luas loh. Tuh. Kemudian ada wireless charger dan ada 2 buah cup holder di bagian sini. Konsol tengah seperti ini, nggak ada charger, jadi semua USB slot ada di bagian sini nih. Dan masih ada 12 volt di sini ya. Jadi udah nggak ada Type A sama sekali. Kemudian coba kita lihat instrumen clusternya. Sudah digital ya instrumen cluster, dan ada beberapa informasi juga seperti ya biasalah konsumsi bahan bakar, trip itu udah standar banget. Kemudian ada juga engine temperatur, standar juga sebenarnya. Kemudian tire pressure monitoring, dan yang terakhir adalah idle mode. Ini
mekanisme hybrid yang tadi ditampilkan di layar head unit ada juga di instrumen clusternya. Kemudian coba kita pencet settings, ada berapa tampilan instrumen cluster, coba kita lihat. Oh, ada banyak. Ada style A seperti ini, style B, style C. Kemudian ada simple juga. Oh, banyak-banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan bisa diatur, bisa di link to drive mode atau tidak ya. Kemudian kelengkapan lainnya, speaker sudah aftermarket Bose. Kemudian fitur ADAS juga lengkap, mulai dari ini nih, bass monitoring, kemudian ada adaptive cruise control, lane keeping assist, dan semuanya yang ada di mobil umum itu, mobil-mobil modern, semuanya ada di Hyundai Tucson ini. Dan hal yang terakhir adalah tentu posisi berkendaranya. Nah, oke. Dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Wow, sangat fleksibel untuk berbagai postur tubuh manusia, dan untuk joknya bagian kanan itu bisa diatur secara elektrik dan ada memory seatnya juga. Oke, nice. Bagian kiri juga sudah elektrik. Ya, secara overall sih duduknya sih enak, nggak ada masalah sama sekali. Visibilitas pun cukup oke. Kemudian setir dia juga sudah mengadopsi bahasa desain terbaru ya. Ini sama dengan Hyundai Kona dan juga milik Hyundai Santa Fe. Ini ada bukan logo H lagi, tapi logo titik-titik-titik. Ini adalah kode Morse dari huruf H ya, jadi seperti ini. Well, secara kesimpulan Hyundai Tucson ini benar-benar memberikan sesuatu yang baru bagi konsumen di Indonesia karena dia memiliki dimensi yang mungkin hampir setara dengan Honda CR-V, tapi dia memiliki penggerak hybrid dan ya, memang pada saat ini harganya belum dirilis pada video saat ini dibuat, dan ya prediksi kami harusnya Hyundai Tucson Hybrid ini memiliki harga jual yang lebih murah dibandingkan Honda CR-V karena Honda CR-V itu memiliki harga yang setara dengan kakaknya Tucson ini, yaitu Hyundai Santa Fe. Ya, we'll see. Ya, tapi secara overall ini merupakan pilihan baru bagi konsumen di Indonesia SUV C hybrid selain Honda CR-V. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Hyundai Tucson. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.